Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salis wal ishruna an Abi Malikil Haris bin Asimi al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tahuru syadrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizana wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ardu wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatul laka aw alaika kullun nasi yahudu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mawbiquha rawahu muslimun. Al-hadisus salisu utawi iki ku hadis kang kaping 3 wal isyruna lan 20. An Abi Malikin kacerita saking Abi Malik Al-Haris bin Asimi rupane Al-Haris putra lanange Asim Al-Ash'ari kang bangsa Ash'ari. Rondia muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing Abi Malik. Qala matur sapa Abi Malik. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallamu kibareng rahmat ta'zim. Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh at-tahuru syatrul imani ila akhiri. At-tahuru utawi sesuci, syatrul imani iku bagiane iman. Walhamdulillahi utawi alhamdulillah tamlaul mizana iku ngebeki apa alhamdulillah al mizana ing timbangan. Wa subhanallahi lan utawi subhanallah walhamdulillahi lan alhamdulillah ta'amla'ani iku ngebeki karone subhanallah lan alhamdulillah ma ing barang baina sama ikang tetep ing dalem antarane langit wal ardo lan bumi. Wassalatu utawi salat nurun iku cahaya. Wassadaqatu utawi sedekah burhanun iku pepadang. Wassabru utawi sabar diyaun iku pepadang. Wal Qur'anu utai Al-Qur'an hujjatun iku hujjah laka kedue sira au alaika utawa ing atase sira. Kulun nasi utai saben-saben menungso yaundu iku dadi sapa nas. Fabaiun iku wong kang dodolan nafsahu ing awak dhewene nas. Famuktiku mongko bebasake sapa nase ing nafsahu au mau bika utawa bebasake sapa nas ha ing nafsahu. Rawang riwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis yang ke-23 ini diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abi Malik yang nama aslinya adalah Al-Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abi Malik berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu at-tahuru syatrul iman. Jadi bersih adalah sebagian dari iman. Nah, menurut penafsiran Imam Ghazali, yang dimaksud tahur di sini adalah bersihnya hati dari penyakit hasad, iri, dengki, ujub, riya, dan semua penyakit-penyakit hati dan sebagainya. Jadi bersihnya hati dari penyakit hati itu sebagian dari iman. Sehingga bisa dikatakan bahwa kesempurnaan iman itu apabila hatinya bersih dari segala penyakit.
Sehingga ada sebagian ulama menyatakan bahwa barang siapa yang hatinya bersih, kemudian berwudu, kemudian mandi, maka orang tersebut lalu sholat, berarti orang tersebut sudah membawa dua kesucian, yaitu suci hatinya, suci jasadnya. Jadi suci hatinya itu dari penyakit hati, kemudian untuk membersihkan hadas kecil ya dengan wudu, hadas besar dengan mandi, membersihkan najis itu suci. Nah, karena apa kok tafsirannya hati? Karena Rasulullah SAW berbicara dengan hati itu menyatakan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah itu tidak melihat bentuk rupamu, tidak melihat wajahmu, tapi Allah melihat hatimu. Makanya sangat penting agar hati kita bersih dari segala penyakit. Lalu ada walhamdulillah tamla'ul mizan. Jadi alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Jadi ada sebuah kisah tentang alhamdulillah tamla'ul mizan. Terus subhanallah alhamdulillah tamla'ani atau tamla'a ma baina sama'i wal ardi. Itu dulu ada kisah bahwa Nabi Musa alaihissalam itu pernah meminta kepada Allah, yaitu ya Rabbi dallani ala amalayan khulanil jannah. Jadi wahai Rabb Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku amal apa yang akan memasukkan aku ke dalam surga. Jadi mendapat pertanyaan itu Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Musa, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi memang itu la ilaha illallah itu miftahul jannah atau kunci surga. Jadi amal membaca la ilaha illallah itu jelas akan membawa seseorang masuk ke dalam surga. Lalu gambaran dari Allah, misalkan kamu meletakkan 7 langit dan 7 bumi dalam satu genggaman tanganmu, terus kalimat la ilaha illallah di tangan yang lain, maka lafaz la ilaha illallah itu akan lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi. Jadi alhamdulillah itu tamla'un bisa. Jadi orang yang sering mengucapkan alhamdulillah itu nanti kalau misalkan ditimbang di akhirat itu timbangannya jelas lebih berat kebaikannya karena sering mengucapkan alhamdulillah. Begitu juga dengan ucapan subhanallah dan walhamdulillah. Biasanya gabung subhanallah alhamdulillah 3 gabung. Itu tamla'ani atau tamla'a ma bainas samawati wal ardi. Jadi 2 kalimat ini itu akan memenuhi timbangan kelak di surga nanti, kelak di akhirat nanti. Nah, keduanya itu juga memenuhi ma bainas sama'i wal ardi. Segala sesuatu antara langit dan bumi. Jadi timbangan itu nanti tidak ada yang bisa membandingi subhanallah walhamdulillah. Lalu ada as-sholatu nurun.
Maksudnya sholatun nurun itu sawabuhan nurun. Jadi ini pahala dari sholat itu akan berbentuk seperti cahaya. Jadi orang yang banyak sholatnya ya cahayanya ya semakin besar. Jadi orang yang banyak sholatnya itu kalau boleh diibaratkan itu misalkan kan lampu saja. Lampu itu kalau jarang sholat itu anggap saja 5 watt kedip. Tapi kalau sholatnya sering itu ya wadang seperti lampu sukle, istilahnya sukle. Lalu ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa basyiril masyina fil zulmi ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamati. Jadi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang dalam kegelapan agar ke masjid dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Jadi sholat itu nanti akan berbentuk cahaya yang menerangi kita kelak di yaumil qiyamah. Lalu wasodaqah itu burhanun. Jadi maksud dari wasodaqah itu burhanun adalah bahwa sedekah itu merupakan bukti dari sahnya iman, dari sehatnya iman. Kenapa? Karena li'anna dalilun ala sidqi imani. Jadi kata sodaqah itu berasal dari kata sidqun. Jadi sidqu imanihi, dan kebenaran iman seseorang itu diuji dengan dia senang bersedekah atau tidak. Karena apa? Karena kebanyakan orang munafik itu kalau sholat ya sholat, tapi kalau sedekah jelas mundur alon atau tidak mau bersedekah intinya. Lalu wasobru diyaun asobru al mahbubu wa wasobru ala taatillahi ta'ala wal balai wa makarih dunya. Jadi maksudnya sabar itu juga menjadi cahaya, menjadi pepadang. Itu yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, dalam menghadapi bala, dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia. Nah, ini sabar dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia ini kadang jarang setiap orang mau. Yang penting enak gitu aja. Wa maknahu la yazalu sahibuhu mustamirun ala shawabi. Jadi maksudnya makna wasobrun diyaun. Artinya sabar dalam segala ujian, dari taat ya sabar, dari bala ya sabar, dari hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia ini ya sabar. Maksudnya sabar apa? Itu orang tersebut tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Jadi meskipun dari yang tidak mampu, tapi tidak mau menyimpang dari jalan kebenaran. Jadi kadang banyak orang yang tidak mampu terus bagaimana caranya cepat kaya, itu pokoknya macam-macam caranya. Itu berarti kan bisa dikatakan tidak sabar. Nah, lalu kandungan hadis berikutnya adalah kulunasi yang itu fabaiun nafsuhu. Jadi ada sebagian manusia itu umumnya manusia, jadi kulunas, semua manusia itu menjadikan dirinya sebagai penjual. Ada diri berinjil. Jadi ini ada dalam ayat Al-Quran. Ini maksudnya gimana? Jadi setiap manusia itu mempunyai wewenang pada dirinya sendiri. Ada yang mereka menggadaikan dirinya atau menjual dirinya kepada Allah dengan ketaatan. Jadi nanti dari ketaatan ini ditukar, dibeli oleh Allah dengan janji dikasih surga. Jadi ini ada yang bagian seperti itu. Layak teguha, maka orang tersebut merdeka minal azabi, dari siksa.
Jadi orang-orang yang dirinya dijual kepada Allah atau digadaikan kepada Allah untuk taat kepada Allah, maka orang tersebut akan dibebaskan dari siksa. Tapi sebaliknya, kalau ada orang-orang yang dirinya dijual kepada setan atau digadaikan kepada setan dan hawa, lalu mengikuti setan dan hawa tersebut, maka orang tersebut bisa disebut fayubiquha ayyuhlikuha, maka orang itu akan binasa. Jadi demikian penjelasan dari hadis ke 23, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.